Halo Sobat AMJ, kembali lagi bersama Kak Nurul, reporter ICT AMJ. Kali ini kita sedang berada di pabrik PT LTT Astra Agro Lestari. Mau tahu apa saja proses yang terjadi dalam pabrik? Bersama dengan Pak Andri, yuk ikut perjalanan kakak dan tim ICT lainnya. Let's go! Jadi, secara garis besar Pak Andri nanti akan menjelaskan tiga proses utama yang terjadi di pabrik. Yang pertama yaitu proses pengolahan buah sawit menjadi CPO. Yang kedua, kita akan belajar tentang proses IPAL atau pengolahan limbah sisa produksi CPO. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang proses pengolahan air waduk menjadi air bersih. Oke, langsung saja Sobat AMJ, kita akan mulai dari proses yang pertama, yaitu proses pengolahan buah sawit menjadi CPO. Sobat AMJ pasti penasaran, bagaimana sih cara mengubah buah sawit menjadi minyak mentah atau CPO? Perjalanan dimulai ketika truk yang mengangkut buah sawit hasil panen datang ke pabrik. Buah sawit biasanya disebut sebagai TBS atau tandan buah segar. Kemudian ditimbang. Setelah melalui proses penimbangan, TBS akan memasuki proses grading. Apa itu proses grading? Itu adalah istilah untuk memilih TBS yang layak diolah dan TBS yang tidak layak diolah. Nantinya, TBS yang tidak layak diolah akan dikembalikan ke petani. TBS yang layak diolah kemudian akan dibawa rel yang berjalan yang bernama conveyor menuju mesin crusher conditioner. Di mesin ini, TBS yang super besar tadi akan dipotong-potong menjadi 4 bagian yang lebih kecil. Setelah TBS dipotong-potong, TBS akan dibawa oleh conveyor menuju ke tangki perebusan. Tujuan dari perebusan antara lain adalah menghentikan aktivitas enzim lipase, memudahkan pelepasan buah dari tandan sawit atau janjangan, melunakkan daging buah sawit, dan untuk mengurangi kadar air dalam buah sawit. Perlu Sobat AMJ tahu bahwa proses perebusan yang dilakukan ini menggunakan uap loh, bukan air. Uap yang dipakai kekuatannya sekitar 1,8 bar. TBS yang sudah direbus kemudian dibawa oleh conveyor ke mesin thresher. Di mesin thresher terjadi pemisahan antara tangkos dan buah dengan cara dibanting dan digoyang-goyangkan hingga terpisah. Dari thresher, buah yang sudah terpisah dari tangkos akan dibawa ke mesin press. Di sini, buah akan diperas sampai keluar bagian cairan dan menyisakan bagian padatan. Bagian cairan disebut sebagai minyak mentah. Lumpur minyak ini akan diolah lagi dalam station clarification untuk memisahkan antara sludge dan minyak murni atau CPO. CPO akan masuk ke dalam tangki penyimpanan, sedangkan sludge akan dipompa ke kolam limbah untuk diolah dan diaplikasikan kembali ke kebun untuk pupuk. Wow, panjang sekali ya proses pengolahan CPO. Tapi dari sini pasti Sobat AMJ sudah mendapatkan ilmu yang banyak kan tentang proses pengolahan CPO. Masih ingatkah Sobat AMJ di proses press tadi? Selain menghasilkan cairan, juga menghasilkan bagian padatan. Nah, bagian padatan akan dibawa oleh conveyor menuju ke flushing drum. Di mesin ini terjadi pemisahan antara nut buah inti dan fiber serat buah. Fiber terpisah dari nut menggunakan angin. Sisanya, nut akan jatuh ke mesin repenil. Lalu di mesin repenil, nut akan dipecah menjadi cangkang dan kernel. Setelah dipisahkan, cangkang dan fiber akan dijadikan bahan bakar boiler, sedangkan kernel akan dijual. Nah, Sobat AMJ pasti bertanya-tanya, apakah listrik dan pembakaran di pabrik itu menggunakan PLN? Ternyata tidak ya Sobat AMJ. Tahukah kamu bahwa pabrik ini beroperasi 100% menggunakan energi yang berasal dari limbah? Wow, menarik bukan? Gini nih, kan Nur jelasin ya. Jadi, listrik di sini berasal dari cangkang dan fiber yang dibakar di tungku pembakaran. Panas yang dihasilkan akan digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler. Kalian pasti tahu ketika air dipanaskan, maka akan menghasilkan uap air. Nah, sebagian besar uap air ini digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Turbin akan mengubah uap air menjadi listrik. Jumlah listrik yang bisa dihasilkan oleh turbin adalah 900 sampai 1000 kWh. Lumayan besar kan Sobat AMJ? Bagi kamu yang tinggal di perumahan pabrik, biasanya akan dapat aliran listrik ini ke rumah kamu.
Nah, sampai di sini dulu ya Sobat AMJ. Untuk dua proses selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Bye-bye.